Shalom, puji nama Tuhan. Malam hari ini kita bersama-sama kembali bergabung di dalam ibadah Cool Online bersama dengan GBI Rayon 17. Mari bersama-sama umat Tuhan, kita mau bangkit berdiri, kita mau puji Tuhan malam hari ini. Dan jangan pernah lelah kita melayani Tuhan Yesus. Amin. Sama-sama kita bertepuk tangan buat Tuhan. Ya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Katakan lagi. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Mari umat Tuhan jangan pernah lelah kita melayani Yes. Dia. Yuk sama-sama naikkan pujian. Jangan lelah Yes. bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Bersama-sama. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar Yuk, sama-sama umat Tuhan. Kita mau katakan. Ratakan tanah yang bergelombang, timbullah tanah yang telah berlubang. Ratakan tanah yang bergelombang, timbullah tanah yang telah berlubang. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang,
Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Anggotaku yang dikasihi Tuhan Yesus, malam hari ini kita mau bersama-sama. Kita mau katakan sama Tuhan, Dia segala-galanya dalam hidup kita. Biar kita lebih lagi setia melayani Tuhan. Dan kita percaya ada mahkota kehidupan yang Tuhan sudah siapkan buat hidup saya dan hidup saudara. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Ini menjadi kerinduan kami bersama-sama malam hari ini. Kami mau katakan, Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku.
Sebab ketika kami memandang Engkau, kami percaya kami akan mendapatkan kekuatan. Ketika kami memandang Engkau, maka kami akan mendapatkan kelepasan. Oleh sebab itu Roh Kudus terus pimpin hidup kami. Tidak ada yang lain dalam hidup kami selain Engkau yang kami sembah, Tuhan. Sebab Engkau segalanya. Terus beri kami kemampuan, Tuhan, untuk kami terus memandang hanya kepadamu. Biar Engkau terus melekat dalam hidup kami, ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakan, mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kami siap mendengarkan firman-Mu malam ini, ya Tuhan. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari bersama-sama umat Tuhan kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat malam, selamat berjumpa dalam Cool Online pada hari ini. Sebelum kita sharing tentang firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Bapa yang baik dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan untuk pertemuan hari ini. Kami percaya semua karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Sebentar kami akan sharing firman-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Ada Roh Kudus yang memberikan hikmat untuk setiap kami. Untuk kami bisa mengerti maksud, kehendak, dan rencana-Mu dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau memberkati juga hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Kami percaya firman-Mu boleh membangkitkan setiap kami, boleh memberikan penyegaran untuk setiap kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi nama Tuhan, pada hari ini, kali ini di bulan Juli
tahun 2024 kita akan membahas firman Tuhan seri selanjutnya, yaitu Deeper Implanted, yaitu tertanam lebih dalam lagi. Saudaraku yang dikasihi nama Tuhan, yang menjadi dasar firman Tuhan kita pada malam hari ini adalah di dalam Mazmur 92 ayat 13 sampai dengan 15. Mari kita sama-sama baca firman Tuhan ini. Ayat 92 ayat 13 dikatakan, orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Saudara yang dikasihi nama Tuhan, di dalam Mazmur 92 ini, 3 ayat ini dikatakan bahwa di mana kita melihat ada janji Tuhan, ada yang dijanjikan oleh Allah. Apakah itu? Saudara yang dikasihi nama Tuhan, di sini dikatakan bahwa ayat yang ke-13 dan 14 dikatakan bahwa orang benar akan bertunas seperti pohon korma dan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Ayat yang ke-15 lagi dikatakan bahwa pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Saudara yang dikasihi nama Tuhan, bertunas atau berbuah mungkin menjadi sesuatu hal yang menyenangkan buat kita. Apalagi dikatakan tadi pada masa tua pun kita berbuah menjadi gemuk dan segar. Jadi bayangkan saudara, masa tua kita berbuah gemuk dan segar. Sesuatu yang menyenangkan. Ini janji Allah gitu ya. Dan kemudian kita juga akan bertunas bahkan tumbuh subur. Nah, apa yang menjadi janji Tuhan ini dalam kehidupan kita gitu loh kan ya. Tentu sesuatu hal di mana kita diberkati, kita beroleh tuntunan Tuhan, kita beroleh penyertaan Tuhan. Hari-hari yang kita lalui penuh dengan mujizat yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Sekalipun banyak hal, mungkin masalah, sekalipun banyak cobaan yang kita jalani, banyak badai yang kita lewati, tapi ketahuilah bahwa kita menjadi orang-orang yang berbuah, menjadi orang-orang yang berkemenangan, menjadi orang-orang yang berhasil dan beruntung. Saudara yang dikasihi nama Tuhan, terlepas dari janji Allah yang disediakan tersebut, ada firman Tuhan yang dikatakan di tengah-tengahnya itu di ayat yang ke-14. Apakah itu? Yaitu bahwa mereka itu ditanam di bait Tuhan. Jadi pada kesempatan malam hari ini, saudara yang dikasihi nama Tuhan, sesuai dengan tema kita malam hari ini, yaitu tertanam lebih dalam lagi. Jadi saya akan bahas tentang hal bagaimana kita memperoleh janji ini, tetapi ada hal yang harus kita kerjakan, kita lakukan, yaitu di mana kita tertanam di bait Tuhan. Saudara yang dikasihi nama Tuhan, tadi kita dengar janji ada berbuah, gemuk dan menjadi segar, bertunas, ya tumbuh dengan subur. Kehidupan kita diberkati dengan banyak hal. Berbuah tidak mungkin kalau dia tidak berakar. Sama seperti pohon. Tidak mungkin dia berbuah kalau dia tidak tertanam. Dan tidak mungkin juga dia tidak berakar. Jadi penting saudara ketika berbuah tentu harus berakar. Tetapi tidak kalah pentingnya gitu ya, bahwa nggak mungkin kalau bisa berakar kalau tidak tertanam. Nah, kita akan bahas pada hari ini gitu, begitu pentingnya gitu loh kan bagaimana itu tertanam. Jadi teman-teman, kalau yang dikasih nama Tuhan, sahabatku, bahwa kita bisa tahu bahwa pohon yang kuat adalah pohon yang tertanam dengan akar yang tentunya kuat juga. Jadi kita akan bahas bagaimana kita poin demi poin bahwa apa sih itu tertanam. Atau seperti yang tadi katakan firman Tuhan bahwa tertanam di dalam bait Tuhan.
Ada 3 hal yang akan saya sampaikan pada malam hari ini, saudaraku yang dikasihi nama Tuhan. Mereka yang ditanam di bait Tuhan itu apa? Jadi pertama adalah ditanam di dalam kebenaran. Sekali lagi dikatakan ditanam di dalam kebenaran. Kita tahu ya teman-teman bahwa kita hidup tentu di dalam kebenaran. Kita mau sukses tentu hidup dalam kebenaran. Kita mau berhasil tentu hidup di dalam kebenaran. Yang merenungkannya firman Tuhan itu siang dan malam. Dan yang melakukannya di dalam kebenaran. Ada nilai-nilai kebenaran yang kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Pasti itu akan mendatangkan keberhasilan. Itu akan berbuah di dalam kehidupan kita. Orang akan mengecap manisnya dari buah-buah pertobatan yang kita lakukan. Saudara yang dikasih nama Tuhan. Firman Tuhan dikatakan di dalam 3 Yohanes 3 ayat angka 4 dikatakan, sebab aku sangat bersukacita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu di dalam kebenaran. Digarisbawahi, memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Saudara yang dikasih nama Tuhan, ini surat Yohanes dikatakan demikian. Tentu buat kita sebagai orang percaya, ataukah itu seorang ayah, ataukah itu seorang ibu gitu loh. Ketika melihat anak-anaknya patuh, ketika lihat anak-anaknya disiplin, ketika lihat anak-anaknya berlaku sesuatu yang baik, tentu sangat menyenangkan. Demikian juga kita di hadapan Tuhan gitu loh kan ya. Apa yang hari ini sedang kita kerjakan, kita lakukan, ingat, ada nilai-nilai kebenaran yang kita kerjakan. Ada nilai-nilai kekekalan yang kita kerjakan. Apakah itu di sekolah hari-hari ini, di kuliah, di kampus, atau juga di keluarga, atau juga di pekerjaan kita. Saudara yang dikasih nama Tuhan, adakah nilai-nilai kebenaran yang sedang kita kerjakan hari-hari ini? Melihat pimpinan yang mungkin agak sedikit, ya galak orang bilang. Tapi sebenarnya mungkin baik. Tapi kadang respon kita juga bisa jadi bisa salah. Sehingga kita memperguncingkannya mungkin, menggosipkannya dengan rekan yang lain. Atau kita mengambil sikap kebenaran gitu loh kan. Sikap yang dimana kita menjalankan kebenaran. Apa itu? Itu tadi. Oh iya, pemimpin dipilih oleh Tuhan, firman Tuhan bilang. Sekalipun itu pemimpin kita keji, tapi itu dipilih Tuhan. Sikap apa yang kita lakukan? Ya tentunya kita mendoakannya, belajar untuk menerima situasi apapun kondisinya. Entahkah seorang anak juga diperhadapkan dengan orang tua yang otoriter mungkin. Ya, anak-anak atau juga teman-teman yang cool yang saat ini masih kuliah, masih sekolah. Ngelihat papa mamanya, galak amat sih. Tapi teman-teman ketahuilah bahwa dimanapun orang tua tetap sayang kepada anaknya. Sekarang tinggal bagian kita sebagai anak-anak Tuhan. Mau ambil sikap positif yang baik, respon yang baik untuk menerima setiap keadaan. Atau keluarga yang hari-hari ini mungkin juga banyak masalah. Orang tua, nggak cuman anak, orang tua pun demikian gitu kan. Ya, diperhadapkan dengan segala persoalan yang ada. Belum berinteraksi dengan menantu, mertua, banyak hal. Teman-teman, saudaraku yang dikasih nama Tuhan, mari ambil dari hal ini, tertanam di dalam kebenaran, tinggal di dalam kebenaran. Ya, tentu kita akan siapapun yang bertemu dengan kita ketika kita hidup di dalam hal ini, orang merasakan sukacita yang besar. Ya, pasti lebih daripada itu Tuhan begitu mengasihi saudara. Ya. Nah, itu yang pertama, yaitu tertanam di dalam kebenaran, dari mana kita terus lebih dalam lagi. Nah, cuman mungkin banyak orang ya tahu tentang kebenaran. Orang dunia pun juga tahu mana yang benar gitu ya. Mana yang benar, orang dunia juga tahu, oh nggak boleh ini, oh ya larangannya seperti ini. Tapi kita mau lebih dalam lagi. Apa hal yang poin selanjutnya di dalam tertanam itu tadi? Yang kedua adalah kita juga tertanam di dalam gereja.
Saudara yang dikasih nama Tuhan, kayaknya nggak asing ya tertanam di dalam gereja. Oh, saya sudah ke gereja kok setiap hari gitu loh kan ya. Jadi apa yang tertanam di dalam gereja itu sesungguhnya, saudara yang dikasih nama Tuhan? Kita baca dulu yuk di dalam Ibrani 10 ayat 25. Di situ dikatakanlah, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, tertanam di dalam gereja di sini gitu loh kan, saudara sebagai seorang orang percaya ya, diibaratkan seperti pohon. Ya, tadi kita sebut pohon korma gitu loh kan ya. Pohon korma harus tertanam gitu loh kan ya. Bahkan kalau sering kita baca artikel bagaimana cara pohon korma itu tadi ditanam, mungkin saudara juga sudah mengetahui ya bagaimana dia harus ditindih, ditimpakan batu gitu ya, ditimpakan batu supaya dia terus berakar. Saudara yang dikasih nama Tuhan, tertanam di gereja ini harus saudara sikapi dengan benar-benar. Artinya ambil keputusan. Jangan kita, oh ya saya di gereja A, di gereja B, tapi tidak aktif ya, sering bolong-bolong ibadahnya. Atau lebih dari itu gitu, saudara tidak tertanam baik-baik. Saudara seperti ibaratnya katanya jemaat sana sini ya, jadi minggu ke gereja A, minggu selanjutnya ke gereja B, selanjutnya seperti pohon ya, kalau ditanam tidak menetap gitu ya, cabut sana, cabut sini gitu loh kan, pindah sana, pindah sini, nggak mungkin dia bisa berproses selanjutnya di mana dia harus berakar. Jadi dia harus ditanam. Jadi gereja menjadi tempat ya, menjadi media tanam yang sehat buat benih itu tadi. Jadi saudara ambil keputusan, oh iya, saya harus tertanam di dalam gereja lokal. Saya harus tertanam di dalam gereja Bethel Indonesia. Ya, saya mengajak saudara yang dikasih nama Tuhan, untuk saudara yang belum tertanam di dalam gereja lokal, saudara ambil keputusan dalam hal ini. Kenapa? Karena di sini saudara yang dikasih nama Tuhan, ini menjadi kehendak Allah juga. Saudara menjadi bagian dari tubuh Kristus. Sebab kenapa? Kristus yang adalah kepala dari gerejanya. Jadi gereja ini adalah tubuh Kristus. Memang banyak anggota, banyak peran yang ada, dan saudara akan terlibat di dalam peran itu ya, sebagai anggota tubuh Kristus. Dan Kristus adalah menjadi kepala. Saudara yang dikasih nama Tuhan, tentu ketika kita ada di dalam tubuh Kristus, kita ada di dalam bagian Kristus, kita pun akan menerima janji-janji Allah. Kita pun akan menerima apa yang menjadi bagian dari kerajaan Allah itu sendiri. Saudara yang dikasih nama Tuhan, jadi harga mati buat kita semua bahwa oh iya, kalau saya mau berbuah, tentu saya berakar. Kalau saya mau berakar berarti saya tertanam. Tertanam di mana? Ya tadi yang pertama, tertanam di dalam kebenaran. Yang kedua, tertanam di dalam gereja. Tetapkan hati saudara untuk saudara punya tempat yang ideal, untuk tempat yang sehat, untuk tempat yang dimana menjadi media saudara untuk berakar dan berbuah pada waktunya. Saudara kan dikasih nama Tuhan, itu tertanam di dalam gereja. Tertanam di dalam gereja juga saudara bisa perhatikan bahwa ketika saudara ada di dalam gereja tersebut gitu loh kan, apa? Tentu saudara sudah bukan lagi orang asing, masih di luar, tapi saudara masuk di dalam persekutuan, saudara menjadi bagian tubuh Kristus itu, saudara akan menjadi anggota tubuh Kristus, saudara punya peran, saudara bisa menjalankan apa yang menjadi peran saudara dan kehendak Tuhan di dalam saudara. Saudara akan memperoleh banyak hal
Dimuridkankah itu? Memperoleh pembapaan di situ, ya, memperoleh penggembalaan di situ, ya. Saudara memperoleh banyak hal di mana saudara akan cukup sehat untuk saudara bisa mengalami pertumbuhan, untuk saudara bisa mengalami bagaimana menghasilkan buah-buah itu tadi. Saudara yang dikasih nama Tuhan, jadi pada kesempatan malam hari ini, mari saudara mungkin yang masih jemaat sana sini gitu ya, ambil keputusan berdoa, saya harus tertanam di dalam gereja lokal. Itu saudara sudah mengambil keputusan bahwa saudara, oh iya, lebih dalam lagi saudara mengerti, oh iya, begitu pentingnya. Seperti saya katakan bahwa saya ngambil keputusan, ya bisa dikatakan 24 tahun yang lalu. Ngambil keputusan, oh iya, saya harus menetapkan diri di dalam gereja lokal ini. Ya, saudara nanti akan di-equip, diperlengkapi lebih lagi, ya. Kemudian semakin hari semakin mengalami pertumbuhan. Saudara yang dikasih nama Tuhan, selanjutnya poin yang ketiga, di mana kita tertanam di bait Allah. Ternyata tidak cukup juga ya tertanam di dalam gereja lokal. Tetapi saudara juga harus tertanam di komunitas di dalam gereja itu. Ya, mungkin banyak gereja-gereja mungkin menyebutkannya, oh saya ada di dalam rayon, oh saya ada di dalam distrik, oh saya ada di dalam blok. Ya. Nah, Gereja Bethel Indonesia itu ada komunitas yang namanya Komunitas of Love atau disebut juga KUL. Malam hari ini kita bersama-sama KUL, ya, ibadah KUL bersama-sama. Nah, saudara yang sudah terlibat di dalam KUL, haleluya, puji Tuhan. Tapi saudara yang belum terlibat, belum tertanam di dalam KUL, mari. Tadi dikatakan bahwa tertanam di gereja, oh iya sudah. Mari, ambil keputusan juga untuk saudara tertanam di KUL. Nah, ketika tertanam di KUL, nah berarti saudara semakin dalam lagi. Karena KUL itu menjadi bagian-bagian di dalam gereja lokal itu tadi. Nah, di dalam KUL itu tadi, saudara akan memperoleh nutrisi yang lebih banyak lagi untuk saudara bisa memperoleh pertumbuhan. Sehingga saudara semakin lagi berakar. Sehingga saudara semakin lagi bisa menghasilkan buah-buah. Di mana buah-buah itu juga bisa dikecap dengan orang lain, oleh orang lain. Saudara ini kasih nama Tuhan. Jadi tertanam di KUL atau di dalam komunitas yang sehat ini, kita baca dulu dalam firman-Nya di dalam Kisah 2 ayat yang ke-46. Dikatakan demikian, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari di dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Nah, tanpa disadari, saudara yang dikasih nama Tuhan, komunitas kecil seperti KUL ini gitu loh kan, sebenarnya sudah terjadi dalam zaman rasul-rasul. Ya, mereka bergilir, ya. Mereka masing-masing memecahkan roti, ya, di rumah masing-masing. Ya, KUL menjadi tempat yang komunitas yang sehat buat saudara untuk mengalami pertumbuhan. Terus tertanam di dalam KUL, memperoleh nutrisi-nutrisi yang baik, akar-akar saudara semakin lebih dalam lagi, dan sehingga ketika akar itu lebih dalam, saudara menjadi pribadi yang kuat. Ya, karena KUL menjadi latihan, menjadi tempat saudara berlatih. Kalau di gereja kan, saudara mungkin, oh iya, nggak mungkin tiba-tiba saya jadi worship leader, ya. Atau saudara di gereja tiba-tiba saudara langsung menjadi pembicara, nggak mungkin. Ya, ketika saudara terlibat di dalam gereja lokal dan saudara memutuskan diri untuk saudara terlibat di dalam tertanam di dalam KUL, saudara akan ini menjadi latihan saudara untuk mengalami pertumbuhan. Ya, oh ya, saya ambil bagian karena saudara anggota dari KUL tersebut, saudara bisa latihan untuk worship leader. Saudara bisa latihan untuk sebagai pendoa syafaat. Saudara bisa juga berlatih sebagai
pembicara di dalam menyampaikan sharing firman Tuhan di dalam kelompok tersebut. Saudara yang dikasih nama Tuhan, itu menjadi latihan. Hari terus setiap minggu saudara mengalami ini dan bertemu dengan rekan-rekan yang lain di dalam komunitas ini, saudara akan semakin sehat. Saudara akan memperoleh banyak hal dari kesaksian-kesaksian teman-teman sahabat di KUL. Saudara akan dikuatkan. Ya, saudara kan dikasih nama Tuhan. Jadi pentingnya tertanam di dalam KUL ini menjadikan saudara, kalau di dalam gereja kan saudara biasanya ibadah, terus juga mungkin oh iya selesai doa berkat pulang. Saudara kurang berinteraksi dengan orang-orang percaya, orang-orang beriman lainnya. Tetapi di dalam KUL, saudara akan memiliki keluarga rohani. Saudara akan memiliki keluarga rohani. Saudara akan memiliki bapak rohani. Saudara akan memiliki ibu rohani. Saudara memiliki adik-adik atau kakak rohani. Nah, di sini menjadi media, menjadi komunitas yang sehat buat saudara. Ketika saudara mengalami badai hidup, seperti biji kurma tadi yang ditekan dari atas, ya, memperoleh tekanan hidup, saudara nggak akan lari. KUL akan menjadi tempat saudara di mana saudara beroleh yang namanya peneguhan. Saudara akan memperoleh namanya pembapaan di situ. Saudara akan didoakan, ya. Di dalam KUL saudara akan beroleh keluarga. Oh iya, ada bapak, ada ibu rohani yang memberikan nasihat untuk saudara, yang memberikan solusi jalan keluar yang terbaik seperti apa, ya, seturut dengan firman Tuhan seperti saudara diajar, saudara akan dimuridkan, ya. Jadi mengalami pertumbuhan nggak seperti bayi-bayi rohani saja. Di dalam KUL, saudara yang dikasih nama Tuhan, ini akan memberikan saudara manfaat yang begitu banyak. Ya, selain keluarga rohani, ya, saudara akan di mentoring di situ, saudara juga akan dimuridkan di situ. Nah, sehingga kekristenan saudara tidak cuma jadi anak-anak, tapi terus bertumbuh dewasa. Terus pada akhirnya kalau di KUL itu tidak cuma jadi anak rohani terus, ya. Suatu ketika ada jiwa yang baru yang datang, saudara harus memuridkan, ternyata oh saudara punya adik rohani yang baru. Saudara akan dilatih untuk saudara bisa mementoring, saudara untuk mendidik di dalam Tuhan, ya. Dan saudara akan terus tidak cuma jadi kakak, suatu saat saudara juga akan diutus untuk KUL yang baru, di mana KUL akan bermultiplikasi, ada pemimpin yang baru, ada bapak yang baru, di mana dia akan mengembalakan jiwa-jiwa yang lain, dan terus gereja akan bertumbuh dan gereja akan berkembang. Jadi lewat KUL, saudara dikasih nama Tuhan, hari ini yang saudara mungkin masih datang ibadah saja di gereja, mari lebih dalam lagi, tertanam di dalam KUL. Saudara dikasih nama Tuhan, mungkin saudara punya pengalaman yang gak enak. Oh, saya juga pernah ikut KUL. Ya, punya ikut KUL, tapi aduh kayaknya nggak cocok saya, ya. Temukan KUL yang menurut Anda apakah itu satu hobi, atau juga mungkin KUL yang memang seumuran dengan saudara, atau juga KUL yang memang dekat dari rumah saudara, ya. Nah, ini saudara harus dapatkan ikatan-ikatan yang sama, karena itu akan semakin sehat untuk saudara juga. Sekalipun ya di dalam KUL tentu besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Lewat KUL ya yang ada, ya rekan-rekan yang ada di dalam KUL, biarlah itu juga menjadikan saudara menjadi dewasa. Ya, jadi jangan hindari hal-hal yang mungkin saudara terpaksa harus menerima nasihat, saudara terpaksa harus dididik lebih keras lagi, saudara terpaksa harus diuji, ya, untuk melewati lompatan-lompatan kerohanian saudara, saudara harus lewati itu semua. Jadi harapan saya, saudara yang belum terlibat, cari di warta jemaat, di news gereja, oh iya di mana?
kul yang terdekat dengan saya. Oh iya, ternyata sahabat saya dia gembala kul. Oh, saudara bisa libatkan diri dalam itu. Saudara yang dikasih nama Tuhan, saya akan berikan kesaksian tentang di mana kul, ya. Saudara mungkin ingat 4 tahun yang lalu di mana pandemi begitu hebat sekali. Saudara yang dikasih nama Tuhan, kul menjadi motor gereja. Gereja nggak bisa langsung menjangkau jemaat-jemaat yang mengalami banyak hal musibah seperti itu. Ya, nggak cuman sakit, ya, nggak cuma kekurangan, ya, nggak punya akses banyak hal, bahkan kematian pun menjumpai keluarga-keluarga. Saudara yang dikasih nama Tuhan, kul menjadi motor gereja. Saudara yang dikasih nama Tuhan, saya begitu merasakan dampaknya. Sangat-sangat merasakan dampaknya. Ketika saya mengalami juga sakit, ya, di mana COVID itu menyerang gitu loh kan ya. Ternyata orang sahabat-sahabatku yang menelepon, menguatkan, bahkan memberikan vitamin, bahkan berani untuk mengambil risiko untuk menjenguk. Bahkan saudara juga bisa lihat bahwa banyak keluarga-keluarga juga mengalami kehilangan anggota keluarganya. Di zaman COVID mungkin orang, aduh takutlah untuk layat, takutlah untuk berkunjung ke sana, nanti takut. Tapi sahabat-sahabatku, ya, mereka boleh mengambil risiko tentu dengan protokol kesehatan. Mereka datang dan menyampaikan rasa simpatinya, duka citanya. Saudara yang dikasih nama Tuhan, saya mengalami hal itu. Jadi kul begitu berarti buat saya. Ya, walaupun gereja juga banyak berperan, tapi kul, sahabat-sahabat kul, di mana sel-sel itu tadi gitu loh kan ya, individu-individu di dalam gereja itu begitu berperan. Siapa yang berperan? Yaitu tadi orang-orang yang memang ada di dalam bagian terdekat orang-orang percaya, yaitu kul. Mereka yang menelepon, mereka yang menguatkan, mereka yang mensupport untuk terus bertahan dan menjalani kehidupan ini. Saudara yang dikasih nama Tuhan, itulah ya buat setiap kita orang-orang percaya, kalau saudara menginginkan janji-janji Tuhan, ya, di mana saudara mengalami, di mana bertunas dalam kehidupan saudara, saudara mengalami buah bahkan gemuk dan segar. Mari saudaraku yang dikasih nama Tuhan, ingat bahwa kita ada ditanam di bait Tuhan. Kita ditanam di bait Tuhan, ditanam di dalam kebenarannya, ya, di dalam gereja, di dalam komunitas yang sehat yang terkecil dalam gereja, yaitu kul. Ya. Dan saya percaya saudara yang dikasih nama Tuhan, saudara akan memperoleh janji-janji Tuhan itu. Saudara akan memperoleh berkat yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Tentu saudara yang dikasih nama Tuhan, bahwa berkat itu tidak hanya, oh saya beruntung terus dapat materi, pekerjaan bagus, usaha bagus gitu segala macam. Saudara yang dikasih nama Tuhan, saudara memperoleh perlindungan Tuhan, saudara memperoleh kesehatan. Dari hal-hal yang kecil saja saudara pasti akan meresponi bahwa ini semua kebaikan Tuhan, ini semua berkat Tuhan, ini semua adalah janji Tuhan yang digenapi oleh saudara. Seperti saudaraku yang dikasih nama Tuhan, sampai pada malam hari ini saya juga bisa membagi berkat kepada saudara. Itu pun juga di mana pemeliharaan Tuhan. Sampai dengan hari ini saya ada, ya, melewati, ya, kita sama-sama sebagai orang yang penyintas ya di dalam permasalahan 4 tahun yang lalu ya. Itu pun berkat dari Tuhan. Oleh siapa? Bukan hanya Tuhan, tapi juga Tuhan mengulurkan tangannya kepada orang-orang yang percaya di sekitar kita. Dan kita yang ada di dalam bagian kul pun juga akan terlibat seperti itu. Di dalam tubuh Kristus kita, sebagai tangan, mari kita bergerak. Sebagai kaki, kita melangkah. Nah, di sini saudaraku yang dikasih nama Tuhan,
Akhirnya kita sebagai orang percaya yang hidup di dalam kebenaran, kita akhirnya bisa menjadi bagian dari apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, apa yang sedang menjadi agenda Tuhan dalam kehidupan kita, kita bisa mengerjakannya. Ya, jadi jangan menjadi katakan jemaat yang pasif, udah ya terlibat. Oh ya, saya harus menetapkan di dalam gereja lokal. Saya harus tertanam lebih dalam lagi. Nah, ketika saudara tertanam di dalam kul, saudara yang dikasih nama Tuhan, tertanam di gereja dan kul, saudara akan semakin lebih dalam lagi, terus berakar. Akar yang dalam itu akan menemukan nutrisi-nutrisi yang lebih sehat lagi. Dan saudara akan semakin menjadi pohon yang terus besar dan terus tumbuh dan terus menghasilkan buah. Dan saudara percaya bahwa kehidupan saudara ketika saudara tinggal di dalam, tertanam di dalam 3 hal ini, saudara akan menjadi orang-orang yang disukai Tuhan. Saudara menjadi seperti tadi di dalam 3 Yohanes tadi dikatakan bahwa menjadi sukacita, menjadi kesukaan ketika kita hidup di dalam kebenaran-kebenaran itu. Saudara yang dikasih nama Tuhan, demikianlah firman Tuhan, sharing firman Tuhan pada malam hari ini. Saya percaya 3 hal tersebut, di mana sekali lagi saudara untuk memperoleh buah, untuk memperoleh buah-buah kebenaran dalam kehidupan saudara, untuk memperoleh janji-janji Tuhan, saudara harus berakar. Dan saudara tidak hanya cukup berakar, tapi saudara tadi nggak mungkin bisa berakar kalau saudara tidak tertanam. Mari tertanamlah di dalam kebenaran, tertanamlah di dalam gereja lokal saudara, tertanamlah di dalam komunitas yang sehat di kul saudara. Dan saya percaya kita akan menjadi orang-orang yang terus bertumbuh di dalam Tuhan. Mari saudara dikasih nama Tuhan, kita tutup ibadah sharing pada malam hari ini, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan buat firman-Mu pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih kami boleh diperlengkapi lebih dalam lagi Tuhan. Kami semakin mengerti apa yang menjadi maksud dan rencana-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Ketika kami ingin berbuah, ketika kami ingin terus berakar, kami harus tertanam di dalam sesuatu yang benar Tuhan. Biarlah kami terus tertanam di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Kami mengambil keputusan untuk tertanam di dalam gereja, dan terus juga kami melibatkan diri kami untuk tertanam di dalam kul Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, setiap kami boleh mengambil keputusan Tuhan Yesus, untuk kami terlibat di dalam rencana Tuhan di dalam kehidupan kami, untuk kami menjadi berperan sebagai anggota tubuh Kristus di dalam komunitas-komunitas terkecil kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, sekarang tiba waktunya bagi kita untuk memberikan persembahan. Berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Dan saya mau mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita angkat persembahan kita dan sama-sama kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, saat ini kami mau membawa persembahan kami. Benih yang Kau titipkan kepada kami untuk ditaburkan bagi pekerjaan di ladang Tuhan. Hamba-Mu berdoa biar kiranya Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Aku berdoa ya Aba, Engkau yang sanggup untuk melipat kali gandakan setiap benih. Dan biarlah benih yang mereka tabur, itu Kau lipat kali gandakan. Kau multiplikasikan berkali-kali ganda. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Mari saudara, kita tetap berdiri dan kita akan menutup pertemuan kul kita saat ini dengan doa berkat. Angkat tangan kita dan buka hati kita. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, kasih karunia
anugerah dan perkenanan yang ada di dalam Kristus Yesus, persekutuan yang manis, pengurapan dan kuasa daripada Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.